Ini lu ajak berantem anak baru. Iya kan? Ini kan udah lama dia berantem juga. Dia mau laporin gua ke polisi karena nggak dikasih makan. Kita buka CCTV-nya. Oke, kita lihat hari itu dia makan berapa kali ya. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan mama, harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Hai guys, kembali ke acara drama rumah gua ya guys ya. Drama rumah gua entah kenapa nggak selesai-selesai ya guys ya. Harusnya ini dituntaskan dari kemarin. Tapi kemarin tuh ada kemalingan ya, sebelumnya udah gua tayangin di video sebelumnya guys ya. Nah karena ada kemalingan jadi ini tertunda. Buka CCTV juga baru setengah sebenarnya. Tapi kita bahas yang terjadi di hari itu dulu ya. Kan yang di hari itu terjadi itu pertama kan yang kalian lihat kita ribut-ribut tuh di depan. Kita tuh ribut-ribut di depan itu. Kita buka dulu video yang hari H kejadian ya. Sebenarnya kejadiannya banyak banget sih. Cuma yang ini aja lah guys ya nih. Nih. Kita buka dulu, kita play dulu. Nanti gua akan ceritain. Di situ tuh kejadian itu ada kejadian itu ada gue, ada Rizka, sama ada Jesa ya. Bertiga sama Bella berempat kan. Kita tuh berempat. Oke, berempat kita ya, berempat. Terus udah gitu. Pertama tuh kejadiannya tuh kenapa ada kejadian seperti itu? Sebelumnya kamu nangis? Iya, sebelum nangis, cuma kan dia Ica keluar masuk pintu ngomel-ngomel, kerja capek, makan cuma itu doang, gak ada yang enak. Dia nggak nanya mau minta telur, Umi nggak nanya. Dia langsung bilang, ya udahlah aku bilang sama ibu nggak dikasih makan, gitu bilangnya. Padahal dia makan sehari 4 kali, 5 kali. Iya, jadi ini kita mau juga loh ya ributin soal makanan ya. Iya mau juga karena ini logikanya gini, kalau gue nggak mau kasih makan, buat apa gue hire ART khusus untuk karyawan? Ini kenalin namanya Rizka. Ini namanya Rizka, dia ini ART khusus belakang ya, khusus untuk di dapur karyawan, dia yang masak untuk karyawan. Ya terus gitu dia yang bersih-bersih untuk area karyawan ya, sama area kantor ya kan. Ya ini dia yang bersih-bersih semuanya sama masak. Sehari masaknya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Pagi Dia sama sore. Iya, terus gitu kalau pagi kenapa nggak masak? Pagi masak. Cuman nggak banyak ya, karena nggak ada yang makan pagi. Banyak, karena kan sampai siang. Ntar kalau siang udah habis, ntar sore lagi masak sampai malam. 3 kali dong? 2 kali, Bu. Kan katanya kamu pagi kadang-kadang masak. Pagi masak sampai siang sayurnya. Kalau siang habis, ya masak sore jam 3 jam 4 baru masak lagi. Itu sampai Masak malam. lagi. Oke, tapi sekali masak nggak dikit kan? Enggak, banyak. Banyak. Iya. Banyak, oke. Terus segitu logikanya kalau misalkan dia nggak cukup makan, kenapa bisa makannya 4 kali, 3 kali? Nah, ya itu. Nggak ada yang larang dia makan. Kata dia, "Mbak lapar mau makan." Ah, ya udah makan, aku gituin. Nggak ada yang larang aku nggak boleh makan, enggak. Tapi pertamanya pernah nggak sih kamu ngelarang dia sekali gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ngelarang gua dia makan. Kamu di sini udah berapa hari ya kerjanya? Baru seminggu. Baru seminggu ya? Iya. Kalau Ica tuh udah 2 minggu lebih ya? 2 minggu ya? 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih. Berarti si Ica duluan dibandingin kamu ya? Iya. Kamu baru berapa hari? Baru seminggu. Iya, baru seminggu. Seminggu tuh hari ini ya? Iya. Seminggu pas ini baru hari ketujuhnya si Rizka. Udah ketemu Ica. Gimana perasaannya ketemu Ica? Pertama masih fan-fan aja. Kok makin kesini dia ngomel-ngomel terus. Dia bilangnya capek lah, inilah, nggak kayak bosku di tempat dulu, ada istirahatnya, makan enak, di sini enggak, kerja capek, makan cuma itu doang. Gitu. Nah, terus segitu dia ngomong apa lagi? Itu dia kalau sini udah selesai mau mandi, dia tidur di kamar. Dia ada istirahat, ada tidur siang di kamar. Kalau nggak siang sore dia tidur, habis itu dia mandi kesini lagi gitu. Berarti ada istirahatnya nggak? Ada. Ada lah orang bisa tidur. Gue tuh nggak pernah peduli. Gue tuh kalau misalkan gue tanya, Ica mana tidur? Ya udah. Gue siang juga ya udah. Kalau misalkan sini kayak staff gue yang lain, kalau misalkan siang tidur juga nggak apa-apa. Asal kerjanya udah beres ya udah nggak apa-apa. Kayak misalkan siapa Idin mana tidur dulu ya nggak apa-apa, nggak masalah, tidur aja dulu. Kayak misalkan Bella lagi tidur, terus aku bilang apa tidur aja dulu kan? Tidur aja dulu. Iya nggak apa-apa, semuanya sekarang juga nggak masalah. Jadi terus gitu tetap ngoceh-ngoceh ya? Iya tetap.
Katanya kamar mandi kamu nggak pernah beresin, dia yang beresin. Beresin karena dia kan pagi mau keluar nggak bisa masuk sini. Dia beres-beres, pertama beresin atas lemarinya Bang Firman. Itu ada casanku semua ada di situ, sama dia dibersihin, habis itu beresin kamar mandi. Nah pas aku mau ngecas HP, casanku nggak ada sampai sekarang. Casan HP. Serius? Yang ori. Kata dia ada di situ, tapi mana Mbak nggak ada. Ya cari aja sendiri. Orang dia yang beresin, aku suruh nyari sendiri. Oh itu sama kejadiannya sama barang aku. Barang aku, makanya waktu itu aku sempat tegur dia kan yang hari H itu, yang hari H kejadian ini. Aku tuh lagi tegur dia karena barang spiran aku hilang. Yang kan aku kan dagang, kamu kan tahu kan barangnya itu ini jangan dibuang ya. Itu nggak ada. Yang Maybelline, yang makeup remover ya nggak ada yang tahu karena dia yang beresin kan. Udah dibilang jangan dipegang ini segala macam diberesin. Iya. Terus hilang dia marah-marah, dia bilang katanya nuduh ada yang nggak suka sama dia. Dia bilang sama aku dia nggak suka sama dia yang sengaja buka CCTV. Gua gila disuruh buka CCTV mulu. Terus begitu waktu dia nangis dibilang kamu nangis itu Dibilang nggak ngasih makan dia. Ya kan dia makan sehari 4 kali 5 kali, masa nggak dikasih makan Bu? Dari pagi dia pagi makan, siang makan, sore makan, ntar malam nggak makan lagi dia. Belum masak mie, dibilang nggak dikasih makan. Kan sakit hati yang masak. dia makan mie itu di luar setelah makan masakan kamu ya. Iya, jadi dia makan setelah makan masakannya Rizka, itu dia masak mie sendiri juga nggak izin dan gue nggak pernah masalahin. Kayak anak-anak lain juga nggak pernah gue masalahin. Aku makan ini, nggak pernah kan? Pernah nggak aku nanya? Enggak. Gue selalu nanya, udah makan belum? Ada makanan nggak di belakang? Iya kan? Itu yang selalu gue tanya. Takut makanannya nggak ada. Ini malah bilang katanya nggak dikasih makan. Ini nggak ada itu nggak mungkin sih. Iya. Iya, Sampai apalagi. dikira nasi disumputin. Iya, tapi itu ada CCTV-nya kok. Yang nasi dia bilang habis, dia ambil nasi. Dari dalam dapur dalam. Dia ambil nasi di belakang, udah ambil. Habis ambil nasi di belakang, ambil lagi nasi di dalam. Iya, jadi dia habis ambil nasi di dapur belakang ambil lagi di nasinya Jaden. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman lu jangan pakai sendoknya yang udah dipakai dong, itu kan makanan Jaden masih steril. Ada nih CCTV-nya. Nah, mana ini aja dia nggak buktinya kalau misalkan dia bilang katanya makan mie nggak diizin apa segala macam, ambil nasi aja gue kagak apa-apa. Itu kan nasi masih ada Bu. Nasi masih ada ya? Masih. Itu nasi langsung aku tunjukin ke dia itu nasi. Ini loh Mbak masih ada nasi. Masa iya nasi aku sumputin aku gituin. Kata dia udah ini aja katanya. Ya udah. Makan dia juga banyak, sering makan banyak banget. Terus itu kalau bilang ada nasi? Ada. Itu dia masih ngambil nasi lagi yang di situ. Itu udah aku gorengin telur itu Bu. Langsung 2 aku gorengin buat dia sendiri. Buat bos. Iya. Ya pas dia ngomel-ngomel itu langsung gorengin telur 2. Ini langsung kamu gorengin? Ya udah aku gorengin itu. Itu udah kamu gorengin? Iya. Wih bos pakai kaki gesernya. Nah ini juga kan dia bilang kan kalau misalkan aku nggak berani ambil Indomie, ambil makanan atau telur Indomie atau telur tanpa izin aku. Iya. Ya kan nasi Iya, aja nasi aja bukti aja berani nasi Jaden loh. Nasi Jaden tuh kan bukannya gua nggak mau ini ya guys ya, bukannya gua nggak mau berbagi ya guys ya, ambil aja cuman jangan dipakein centong bareng-bareng. Iya kan namanya bayi sensitif, nggak boleh kan udah disediain nasinya nasi anak-anak juga. Kalau misalkan habis ya bikin lagi, tapi kan ini masih ada. Masih ada. Iya, nasi masih ada. Makan. Cukup buat dia makan. Cukup. Banyak itu nasinya. Banyak masih. Aku lihat kok, aku pernah ngecek belakang emang nasi sekali bikin banyak kok. Banyak. Cukup kan? Cukup. Habis juga masak lagi. Iya. Iya, jadi dia bilang katanya makan mie harus izin dulu, takut nggak diizinin karena nggak sopan. Itu fitnah guys, bayar nasi Jaden aja dia berani ambil tanpa izin. Nggak boleh, itu punya bayi, punya anak kecil sensitif. Gua aja kalau misalkan ambil nasi Jaden itu pasti Jaden dulu yang ambil baru gua pasti makan setelah Jaden, jadi Jaden dulu ambil baru gue. Terus segitu centongnya pun kalau misalkan punya gua nih ya
pasti gue cuci lagi. Jadi nggak gue taruh situ lagi. Heeh. Ini berarti dia bohong ya, fix ya, fitnah Iya, ya. fitnah Yang itu, dia Bu. prank victim. Iya. Itu fix prank victim. Iya. Karena ya, kita tanpa dia minta izin pun dia ambil sendiri Dia ambil gitu. sendiri, Nah, si aja berani gimana Mi? Nah iya. Ini kan yang jelas-jelas pasti nggak boleh kan? Ini kan kode Iya. etik, nggak boleh. Heeh. Tempat mie telur dia tahu juga, kuncinya dia tahu, tinggal ngambil di depan dia itu tempat telur sama mie. Kan dia yang megang Iya. kuncinya. Dia megang juga kan kuncinya? Enggak, kuncinya di laci depan. Dia tahu. Tahu tempatnya, semua tahu karyawan kuncinya. Oh, tahu itu cuman karena nggak digigit supaya nggak digigit tikus, supaya rapi. Iya, supaya kayak kalau sayur ada itu Dihabis dimakan, dulu. iya dia makan dulu sayurnya. Ntar kalau udah nggak ada baru ada mie sama telur. Gitu. Gitu ngerti. Jadi masak sayurnya dulu, biar sayur yang kamu masak habis. Iya. Kalau enggak anak-anak pasti masak Iya. ini, masak itu. Takutnya kan sayuran kebuang, sayang Bu, udah masak kebuang. Gitu. Oh, jadi makanya itu nanti kalau misalkan udah selesai makanan udah habis baru dibuka gitu. Iya, baru kan bilang, Mbak ada apa? Nggak ada apa-apa. Ada telur? Ada mie? Ada. Tinggal ambil sendiri mereka. Oh, berarti bisa ya? Bisa. Bisa. Kalau dia mah apalagi dia mah bisa ambil sendiri. Tuh. Berarti itu hoax ya yang dia bilang. Hoax ya. Terus ya gitu sekarang kita lihat dulu ya kejadian hari H-nya ya, yang dia ngomong apa aja. Kejadiannya ini ya waktu itu ya. Ini ada gue, Rizka sama Gesa. Terus udah gitu tiba-tiba gue ada yang berantem kan. Berantem. Siapa lagi berantem anjay? jam 1:30 ya malam itu loh. Malam berantem. Siapa yang berantem? Nah, ketika saya mau makan, nasi pun nggak ada, lauk pun nggak ada, Bu. Iya, makanya itu. Terus saya Iya. nanya, ada lauk lain nggak? Biar saya mau masak. Tuh, gue bilang. Ini kan, terus gue bilang kan, ya udah masak aja sendiri. Iya. Ya bener dong, kalau habis udah jam 12 malam ya lu kalau habis ya masak Ya, aja masak sendiri. sendiri. Tapi dia nggak ada bilang ada lauk lain nggak ada. Dia langsung bilang, ya udahlah aku bilang sama ibu nggak dikasih makan. Gitu dia bilang langsungan. Ya, nah, kita langsung buka CCTV-nya kali ya, saat itu kejadiannya. Kita aja per kalimat aja, biar jelas kan. Ini kejadiannya nih yang sebenarnya nih. Kita ulang lagi omongannya, besok kita langsung buka CCTV-nya nih. Nih, kan dia bilang gini ya. Nah, ketika saya mau makan, nasi pun nggak ada, lauk pun nggak ada, Bu. Iya, masaknya sendiri. Terus saya nanya, ada lauk lain nggak? Biar saya mau masak. Nggak ada. Kata dia nggak ada stok lagi. Nggak ada, dia ngomong gitu mau masak sendiri nggak Saya ada. nggak mungkin buka-buka kulkas Bu, sembarangan. Karena itu kan wilayah dia. Iya, ambil aja. Ya boleh kan, Bu? Tuh. Iya, dia nggak ada ngomong loh, Bu. Mau masak sendiri Buka dia nggak ada CCTV ngomong. aja. Kita buka CCTV-nya. Ini kita semua sebenarnya nggak ada yang marah-marahin dia, nggak ada yang mojokin apa segala macem. Nggak ada yang mojokin sama sekali, nggak ada yang marahin dia. Memang suasananya berubah saat ini, nanti gue ceritain lagi. Nih, ya ini terus kita buka CCTV-nya. Oke, kita lihat hari itu dia makan berapa kali ya. Ini pagi. Ini Dede. Ini pagi. Ya pagi. Tuh, ini pagi dia makan. Makan. Masak apa tuh? Tuh ketawa-tawa masih. Ini tuh masih fine-fine aja Bu di situ, masih pagi. Masih pagi, masih Masih cekia. oke. Iya. Ica masih happy. Itu dia makan tuh. Ya. Dia makan kan deh. Makan. Yang kedua ini. Makan lagi. Makan ya. Ini bukti aja, jangan ngomong gue gak kasih makan, gila. Jam berapa nih? Jam 6:30. Nah ini kamu masak tuh. Ini masak. Itu kamu masak. Terus dia ngoceh-ngoceh langsung aku masakin telur. Ini dia biar mau Langsung 2. ini dia biar mau ngadu sama aku. Iya, kamu nunggu katanya udah lapar banget. Oh, berarti bukan salah kamu yang nggak masak dong. Iya. Dia kamu lagi masak, Lagi dia nggak masak mau dia nunggu. mau nunggu. Kata dia udah lapar banget, masakan belum mateng katanya. Oh, berarti dia marah-marah karena masakan belum mateng. Iya. Bukan karena kamu. Nggak masak. Oh. Ini karena belum mateng. Kenapa dia nggak goreng telur sendiri? Sambil nunggu kamu masak, habis Nggak itu makan tahu lagi. dia nggak ini. Intinya mah ini mah kamu lagi
kamu lagi masak belum mateng. belum mateng. Dia nggak mau nungguin. Harusnya dia bantuin dong kayak yang lain. Hesti kan sering bantuin kamu masak. Iya, sering bantuin masak. Semuanya juga bantuin masak. Harusnya kan kadang-kadang kalau mau cepet dibantuin. Dibantuin. Bukan di ngoceh-ngocehin. Dia terima mateng doang, tinggal makan ngoceh-ngoceh. Tuh, kamu masak ini buktinya ya. Si Rizka masak, dianya nggak mau nunggu. Nggak mau nunggu. Ini Rizka udah masak, cuma dianya nggak mau nunggu gitu. Itu terakhir dia makan, bilang nasinya nggak ada, disumbutin nasinya. Oh ini yang dia bilang nasi diumpetin nih, mana? Ini, terus aku bilang, ya itu lo nasi ada cukup buat makan kamu, gituin. Enggak, ambil di dalam katanya. Oh terus dia ambil di dalam nih. Heeh. Tuh, memang dia maunya ambil nasinya yang punya Jaden. Tuh, Itu masih ngambil nasi lagi di situ. habis ngambil nasi Jaden, dia ambil nasi lagi di situ. Padahal nasinya banyak itu. Iya. Itu kelihatan kok di kamera aja kelihatan. Oh, banyak. Nggak terlalu banyak tapi ada nasi. Tapi kelihatan itu. Dia bilangnya apa? Nasinya aku sumputin. Nggak ada nasi. Nah, terus makanya kamu sedih, nangis. Iya. Bos, duduk, mamam. Tuh telur langsung aku masukin 2 itu telur. Ini buktinya aja ya guys ya, kita kasih lihat bukti nyata aja. Pokoknya apa yang dia ngomong kita kasih bukti aja ya. Ini oke ya, dikasih makan aja ya, udah bilang orang kasih makan. Oke, tiap hari belanja. Sebenarnya nggak dijatain berapa hari belanja, berapa tiap habis belanja, habis belanja, habis Iya, belanja kan. habis belanja. Kalau misalkan 2 hari habis ya belanja, Belanja. sehari habis ya belanja. Iya, Yang belanja, penting intinya stok nggak pernah kosong kan. Iya, nggak pernah kosong stok. Nggak pernah kosong kan, bisa bikin nasi goreng apa Iya, segala bisa. macem kan. Telur habis Bebas. stok, beli Telur, lagi. Terus terus gitu ya mau daging ya kadang-kadang ya daging juga Iya, kan. heeh. Tergantung belanjanya dapatnya Iya, apa kan. iya, Memang kamu tergantung. bikin beda-beda aja ya. Iya. Biar Masa nggak. mau tiap hari ayam daging terus? Mm-mm, Nggak mau makan sayur kah gitu kan? mm-mm. Yang Emang sehat-sehat. iya emang beda-beda tiap hari kadang ada Iya. daging, kadang ada ayam, kadang ada ayam, sayur. ada. Kadang ada ikan gitu. Iya ada. Bukan nggak pernah kan? Bukan nggak pernah. Tuh Pernah. guys, bukan nggak pernah guys. Bukan nggak pernah. Lagian waktu kita makan 17 Agustusan dia makan nggak? Makan kok. Makan. Makan. Iya, makan apa kita semua sama kok makan. Iya, Dapat makan. apa makan semua, nggak pernah ada yang kita larang. Ada nggak aku bilang, tuh anak-anak jangan makan ya. Nggak pernah. Enggak kan? Makan semua. Makan. Nah ini kamu mulai sedih nih, kamu WA Gesa di sini ya. Iya. Terus ngomong apa Kayak, kamu? Kak di mana? Lagi sibuk nggak gituin kan? Kata Kak Isya, sibuk banget. Oh ya udah nggak jadi. Aku gituin. Kata Kak Isya sibuk banget. Iya masih sibuk banget tuh gila soalnya terus. Ini udah nggak jadi. Ngobrol di depan sama Mang Ruha. Itu ngobrol udah nangis. Baru Kak Isya datang. Udah ngobrol sama Kak Isya juga. Sama Mang Ruha di depan. Terus? Nah, terus Kak Isya manggil Ica. Iya ke dong, depan. harus dipanggil dong, biar clear Iya. dong, bener kan? Itu orang dia bilang udah dipojokin apa segala macem. Ya bener dong, Iya. ketemuin dong daripada ngomong-ngomongan di belakang. Terus? Udah di situ berantemnya. Oke, sekarang kita lanjut lihat rekaman di ini ya. Karena di CCTV di sini kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan. Di sini lebih jelas video yang ini. Jangan lu bilang gua nggak mau buka full. Ini lebih jelas. Ada suaranya lagi. Iya sih, enggak sih. Kamu ngomong gitu? Dia ada ngomong aja bu, buka CCTV aja. Dia ada ngomong sendiri. Ya udah buka CCTV. Iya, jangan nyawat juga. Tadi ngomong gitu. Nggak ada ngomong dia mau masak sendiri bu. Nah, ini gue nggak sukanya sama dia. Karena dia tuh nyolot, ngomongnya nunjuk-nunjuk gue. Ya kan dia ngomongnya nunjuk-nunjuk gue. Nunjuk-nunjuk gue, terus ya gitu buka CCTV aja gitu. Ya kan, gue kan lagi kerja, gue tuh buru-buru ke situ karena gue cuma mau ngecek doang. Gue sambil live posisinya, lagi live Maybelline. Jadi gue tuh mau kesana maksudnya mau buru-buru karena udah gitu. Tapi dia nyolot nunjuk gitu. Dia tahu kunci nggak ada lemari nasi. di tempatnya. Dia ngambil sendiri loh. Dia tahu kuncinya di Bu, mana. saya bilang gini bu, kok nggak ada nasi, nggak ada lauk, saya lapar. Bohong banget. Kalian udah lihat kan nggak ada nasi, nggak ada lauk. Kalian lihat sendiri nih. Nasi ada. Masih ada. Nasi ada nih. Aku inisiatif masakin telur. Tuh, ini kita ulang sekali lagi biar jelas ya kan. Dia bilang nggak ada nasi nih, dia buka kan nih. Itu jamnya sama ya, cocok ya, tanggalnya cocok ya. Tuh. Dia bilang nggak ada nasi tuh. Ternyata dia ngoceh-ngoceh tuh yang nggak ada nasi ya. Iya, ngoceh-ngoceh. Nah, terus kamu tunjukin tuh nasi. Nasinya ada. Tunjukin. Nah, nasinya ada. Tunjukin. Dia tetap Dia mau ambil. di dalam. Tetap dia mau ambil nasi Jaden.
Ambil 4 centong. Ya, ambil nasi jajan. 5. Terus diambil nasi lagi. Masih lagi di belakang, masih ngambil. Jadi itu aja udah bohong ya. Ini bukan gue mau debatin nih. Nanti dibilang katanya gue debatin nasi, diambil pas segala macam. Nggak masalah. Ya emang gue yang beli semuanya, yang emang gue beli buat dimakan anak-anak, buat apa gue beli? Iya. Makan kalau ada yang busuk gue marah. Ini dimasak-masakin dong ya kan? Jangan sampai busuk. Itu kan telur kami mindahin kan? Kamu tahu dong ada telur. Sama dia. Iya kan ngomong dia kan ada telur. Itu kenapa nggak mau masak aja? Bukan gitu Bu, maksud saya kan izin dulu. Ada apa ya lauknya? Nggak ada apa-apa. Nah, saya pengen kalau misalnya diizinin masak telur, oke, saya kan nggak tahu peraturan di dapur. Nah, iya. Boleh ya Bu? Iya, nggak boleh. Ini nggak harus ribut kali. Iya. Terus Ini buktinya dia apa? Masak. Iya, ini buktinya masak. Nih, ini kenapa gue silent? Tahu bilang kenapa nggak ada suaranya? Karena suara nih, karena suaranya nggak ada CCTV-nya, karena dari TV. Karena di sini rusak nih guys nih. Tuh, di sini CCTV gue lagi error, lagi dibenerin yang di handphone. Lagi dibenerin, lagi panggil tukangnya. Tuh, itu masak sendiri. Itu ambil telur sendiri juga. Ini ambil telur nih. Iya. Ini ambil telur. Nggak izin nggak apa-apa dong berarti. Iya kan? Tuh, itu masak tuh. Masak sendiri tanggal 8, tanggal 15. Berarti dia udah lama sih masak sendiri dong? Iya. Ya emang dia sering masak sendiri, memang dia cari ribut aja. Iya. Memang dia cari ribut aja. Gue pikir orang bakal berubah guys, ternyata memang dia hobi mungkin ya. Hobi, tega loh sama si Rizka. Rizka bener kecil gitu, kurang makan, kamu makan lagi ya ntar. Nah terus kita lanjut lagi ya. Ambil nasi belakang juga. Masih diforsir sih kayak gini? Kalau nasi enggak, kalau lauk sayur iya. Ya apa, dipisah? Iya kan aku pisahin buat abang, Kak Gesya, sama Hoslep. Itu bukan diforsir, dia ambil sendiri apa enggak? Ambil sendiri dia. Ya, diforsir itu berarti disisa-sisain. Disisa-sisain. Itu diforsir apa enggak? Enggak. Kalau dia ambil sendiri, berarti bukan dia apa? Ya bebas mau ambil sendiri dia. Iya, jangan. Terus kenapa Nggak ada kamu porsi. bilang kalau nasi bebas, kalau lauk iya? Ya kalau lauk kan cuma aku sisain buat Hoslep juga sip-sipan. Iya, itu dipisah-pisahin. Iya, Kalau yang itu lain, dipisahin. Yang lain enggak. dia diforsir emang makanya. Enggak. Makanya dia bebas kan, nggak kamu sisain Iya. kan? Enggak ada Terus aku sisain. kenapa diforsir ngomongnya? Itu dibagi-bagi sedikit-dikit. Jadi nggak boleh ngambil banyak satu-satu. ya memang dibagi. Ya makanya itu dari situ saya nggak berani ambil lancang. Ya ambil aja itu. Kalau kan. ibu bolehin ya udah. Ya emang boleh, kata siapa nggak boleh, buat apa saya beli gitu banyak kalau nggak boleh dimakan? Nah terus kenapa ributnya kenapa? Jadi orang manggil saya tiba-tiba. Siapa? Mereka dua. Iya Mbak manggil. Ijaz ngobrol dong. Iya karena ribut kan berdua kan? Iya. Dia sampai nangis. Kamu bilang kamu boleh bebas 3 kali makan juga boleh. Tapi dia tadi bilang makan gini-gini. Gini ya Bu, sebelumnya itu ya Bu, mereka masak mie telur. Enggak perkara mie sama Dimasak sama telur. mereka nih. Pas saya ke belakang habis, nggak ada apa-apa. Saya kebingungan, ini nggak ada apa-apa. Saya mau makan kata saya. Terus kata dia, saya aja dari pagi nggak makan. Terus kan cuma gorengin telur kan? Terus kata saya, udahlah saya bilang ke ibu lah. Nggak, tar dulu Bu. Saya bilang gini, saya bilang ibu lah, saya laporan ibu. Langsung digorengin sama dia. Ya emang niatnya kan kalau belum ada yang makan bilang aku lapar nggak ada apa-apa. Ya udah aku gorengin. Bahasanya gini Bu. Kalau misalkan digorengin ya enakan kabel, enakan baru Bukan, digoreng kali. bahasanya gini Bu. Saya aja dari pagi nggak makan. Kenapa kamu nggak makan dari pagi? Gope lagi kali aja sih ngambil telur ya. Ambil aja nggak apa-apa gitu loh. Ambil aja tuh nggak apa-apa, ambil telur, makan ya nggak apa-apa, biasa aja. Nih, Tuh ini tempat taruh telur. Ya kan ini tempat taruh telur ya? Iya tahu. Sering dan bukan cuma sekali. Dan bukan cuma sekali, bukan cuma sekali 2 kali ya. Iya. Sering dia udah makan nasi, masakan sayur kamu, makan mie lagi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Makan aja yang banyak, nggak apa-apa. Bagus malahan. Rezeki ngasih orang makan. Cuman lu jangan ngomongnya, jangan fitnah, jangan ngomongnya nggak dikasih makan. Ada ini, ada itu. Kalau dia ngomong begitu pasti saya masak. Itu ada telur, ada mie, masak aja Mbak. Dia mau dimasakin. Sekarang gini, dia mau dimasakin, tapi kamu udah masakin dia masih ngoceh. Iya. Dia juga nggak mau nanya, Mbak ada telur, ada mie. Semua nanya kok, Mbak mau dong telur sama mie. Udah aku bilang ambil di laci ada. Dia nggak mau nanya. Dia bilangnya, ya udah gue mau bilang sama ibu lah nggak dimasakin gitu bilangnya.
Iya, ini karena kita biar jelas aja ya, sesuai dengan pengomongan aja kita ngomong ulang lagi juga. Sama aku tadi belanja ya? Iya. Nah, terus gitu Hesti keluar nih habis nge-host nih. Ya kan, Hesti habis keluar habis nge-host karena pintu karyawan lewat belakang semuanya kan. Lewat belakang. Kalau Hesti kan nge-hostnya di luar, nggak bisa dia lewat dalam, dia lewat belakang pas keluar. Terus gue tanya dong, nah ini si Hesti ini udah biasa udah lama di sini. Karena Hesti itu yang paling sering nggak kebagian karena jam makan dia tuh lagi nge-host. Kan kalau host itu kan 4 jam sekali ya, Iya. 4 atau 3 jam tergantung mereka ngatur kayak gimana. Ya, 4 atau 3 jam sehari. Itu terus mereka jamnya Hesti itu pas jam makan ya. Jam malam, Iya, makan jam malam sama malam. jam sarapan. Iya. Makanya Hesti selalu dipisahin makanannya kan, Dipisahin, iya, buat host. dipisahin buat Hesti. Oke, nah. Nggak nih ngumpetin, nggak bakal. Bukan nggak dikasih makan, orang makan Bu. Iya orang makan tapi kamu enggak. Terus pas saya mau makan nggak ada apa-apa. Enggak, kan ada, kan tinggal Terus aku saya masak nanya ke dia, sendiri. Mbak nggak ada apa-apa ya? Nah, kayak sih, Nggak ada, saya aja dari pagi nggak makan. Kayak sih, biasa juga kalau makanannya habis tinggal masak sendiri kan. Terus saya Masak sendiri, kalau ya, tinggal misalnya doang. dia kan udah disediain kalau udah Indomie juga sediain. Kalau misalkan aku nggak sempat ke supermarket juga pasti aku beli di TikTok. nih Bu ya, biasanya. selama di sini itu dikunci, nggak boleh sembarangan. Ya kan ngambil. tahu tempat kuncinya, Mbak. Tinggal Ya bilang, tahu kan katanya suruh izin dulu kalau tinggal mau bilang, ngambil. Mbak, aku Mau izin sama siapa? Nggak tahu. Nggak ada Siapa yang izin. ngomong? Nggak ada. Oh dia nggak ada yang ngomong suruh izin dulu. Nggak ada. Nah, kalau saya lancang kan saya bilang ada apa Mbak? Bahasa ada apa itu berarti ada apa? Harusnya dia nunjukin ada. Nah pas ada apa dia nggak ada ngomong. Tuh, ini yang pas ini ya. Tadi dia bilang apa? Tipenya? Nggak mau lancang masak-masak. Nggak mau lancang, masak-masak ngambil kalau nggak izin ya. Iya. Ini aja ambil nasinya Jaden apa segala macem. Gue nggak apa-apa, gue nggak marah. Cuman tolong jangan pakai yang berak, pakai apa? Centong yang rame-rame. Orang dia naruh kok taruhnya sama Minya kan? Iya. Taruh sama Mi tuh jangan taruh karena Ice-nya kan di ruangan gue. Ya kan dia cuma yang bisa masuk ruangan gue pindahin ya abis gue belanja ya pindahin ke belakang gitu kok. Gue kan tiap abis dari supermarket itu gue kadang belanja buat anak-anak juga gitu kan. Nah tapi pagi-pagi anak tetap ke pasar. Ini beda lagi yang gue belanja mie memang selalu ada stok buat anak kalau ngemil apa segala macam. Karena anak-anak kalau waktu itu kalau gue nggak beliin mie mereka beli sendiri gitu, iya kan? Jadi makanya gue stokin aja biar mereka nggak ribet kalau mau makan malam-malam. Pagi. Kan tadi digorengin juga kan? ini inisiatif lah. Mbak, minta telur. Karena saya mau laporan ke Ibu. Nggak ada. Nggak ada. Nah di sini suasana memang mulai nggak enak ya karena dia nunjuk-nunjuk ya yang udah menunjuk-nunjuk itu. Saya makan ya Bu, maaf ya nih Bu ya. Ya makan aja. Saya kalau lapar makan aja. nggak bisa nahan. Ya makan aja. Nah itu suasananya mulai nggak enak, yang lain juga kayak, aduh, HRD gue juga takut gue kesel kan, soalnya gue lagi live kan. Nih HRD gue juga takut gue kesel, makanya jadi kan dia nunjuk, jangan nunjuk, ya kan? Iya. Nunjuk, jangan ngomongnya jangan kayak gitu. Saya ngomong gini Bu, tempat bos saya makan ayam, ikan, disediain. Saya cuma ngeliat orang di sini makan telur, makan mie, saya disediain cuma sayur tok Ya, kalau doang. pengen tinggal ngambil, Mbak, minta Mbak. Udah jelas ya tadi ya. Tadi juga dibikinin telur, ini tuh playing victim banget asli, memang dia hobi ribut, dia tuh udah pernah dipulangkan. Di PKB itu dia udah beberapa kali dipulangin, ini bukan pertama kali sama gue juga gue pulangin. Untungnya gue itu YouTuber, tiap hari pasti konten, nggak mungkin enggak. Ada nggak ada kejadian, gue bilang, semuanya dikontenin. Ada nggak ada kejadian apa-apa juga gue kontenin, emang kehidupan gue konten. Dari bangun tidur, itu sampai gue merem, itu gue konten. Kalau gue nggak konten tuh saat gue live doang. Itu namanya makanya gue daily vlog kehidupan sehari-hari. Mana gue tahu keseharian gue begini, orang gue bilang ke mereka jangan berantem. Pas kamu masuk aku bilang jangan drama ya, jangan berantem kan. Semuanya, gue juga nggak mau ada keributan. Adil nggak bos saya? Nggak adil Bu. Kadang saya tanya, ada apa sih? Tuh dia udah mulai Nggak ada nunjuk. apa-apa. Aku tadi pagi juga makanya cuman sayur doang juga nggak masalah sekali-sekali. Nah itu tuh karena dia ngomong dulu bos saya dulu makan ayam, makan telur, makan apa tuh. Itu si Bella yang cece gue emosi. Emosi kenapa emosi? Ya ngomongnya nggak sesuai kenyataan ya. Makanya emosyong. Terus dia gitu udah nggak sesuai kenyataan diulang-ulang. Makanya gue bilang aduh gue kesel terus gitu ya udah pada emosi terus. Nah itu mulai emosyong karena dia bandingin sama yang dulu. sama yang dulu katanya lu dulu masak ikan, masak ayam, masak daging, masak ikan, masak dagang, gue sih dalam hati pengen gue jawabin ya udah kenapa lu nggak dibosuin dulu
dipulangin ya, kenapa nggak di sini? Cuman gue pikir aduh udahlah, daripada gue emosi ikutan gila. Gue nggak mau ikutan emosi Iya, lah, makanya aku sempat masuk kan. Iya. Iya, gue sempat masuk kan. Gue pikir, aduh ngapain gue emosi kayak gini, terus gue keluar lagi. Ngapain gue emosi kayak gini, udahlah gue mendingan terus gue liat si Rizka kan, kamu lagi nangis ya. Si Rizka lagi nangis, terus gue pikir biarin lah, gue keluar lagi deh, kasihan si Rizka lagi nangis kan. Terus aku keluar lagi kan. Iya. Nah aku keluar lagi, nah gue ya udah gue buat lucu aja lah daripada gue stres kan, ya kan. Gue ngomongnya buat lucu aja biar si Rizka ketawa, terus suasana nggak panas. Takutnya pada tambah berantem. Iya. Kamu capek, semua juga capek. Iya kan, kamu capek, semua capek. Dulu malah kamu udah nggak megang dapur. Iya kan, nggak megang dapur, nggak masak. Nggak masak nggak masak. Aku malah nggak gitu, biarnya si chef kan udah dijelasin kan kemarin, udah berkurang semua. Ya Nggak kan? ada saya ngomong gitu Bu, terserah kalau ibu. Nggak ada ngomong gitu. Itu tuh kalau udah ke gap dia langsung ngomong, nggak ada saya ngomong gitu. Iya. Karena memang tugas dia ya, nggak masak, nggak bersihin dapur. Karena tuh udah areanya chef sama kulkas. Area dia cuma di sini doang, sama kamar gue. Itu pun dibantuin sama Rizka. Iya. Karena terakhir aku ngocek karena nggak bersih, karena eksim aku kumat kan. Kamu tau nggak kemana aku lihat kan? Karena gue tuh alergi debu banget sama Jaden berduaan. Gue tuh Jaden itu kemarin batuk nggak sembuh. Di nebu tuh saya kayak gue eksim tangan gue sampai sekarang juga masih dikit tuh, tapi udah mendingan. Itu karena gue kena debu, karena dia nggak bersih. Terus gitu kalau udah ngegesek belakang ya pakai kaki cuy. Iya nggak bersih, makanya gue bilang yaudah lah, dia nggak bisa bersih juga, yaudah nggak apa-apa, minta tolong Rizka aja. Iya kan, gue Iya. pasti nggak apa-apa dia nggak bersih. Enggak, ya guys ya, ini. Ya guys, Gue jadi ngomong ya guys ya tuh lagi sambil live soalnya. Maaf ya Bu ya. Ibu Nggak ada yang ketawain dia ya, ini gue salah ngomong karena gue lagi ngomong sama si Ice, lagi ngoceh-ngoceh, tiba-tiba gue ngomong ya guys ya kayak lagi live. ya kemarin aja udah diperlakukan tidak adil, tidak. Tuh, gue bilang jangan nunjuk-nunjuk saya. Jadi kalau kalian yang kita ketawain dia, kagak, itu mah dia paling victim. Kita kagak ketawain dia, gue ketawa karena gue salah ngomong. Gue lagi ngoceh-ngoceh, tiba-tiba gue ngomong ya guys ya gitu. kalau nggak adil kamu saya keluarin kemarin. Ya, sekarang saya adil lah. Yang Terus dia bilang katanya gue nggak adil kan. Kalau misalkan kemarin nggak adil, harusnya kemarin gue nggak keluarinnya. Iya sih gue nggak adil sih. Kalau gue adil harusnya gue keluarin dua-duanya sih. Kemarin dia masih kita belain sih ya. Karena menurut gue si chef itu nggak bisa tolerir karena dia ngomong kotor sama ngomong kasar. Keluarin. Harusnya dua-duanya tuh. Ada keributan dua-duanya karena dia bikin ribut juga kan. Teko gue jadi korban. Tapi karena gue ngerasa si chef main tangan sama itu ya udah keluarin. Ada yang bisa dimaafkan, ada yang enggak. Dan gue juga udah WA PKB, kata PKB dia bakal ngebimbing apa bahasanya apa sih? Kita bakal bimbing kan. Kita bakal ngomongin lagi gitu. Ya gue percaya aja sama PKB kan. Oh ya, jadi gue sebenarnya tuh abis ngoceh-ngoceh gitu ya karena tunjuk gue pikir, aduh daripada gue emosi juga kan, ya kan nanti tambah parah kan. Gue masuk tuh, terus gue pikir-pikir lagi, pas gue mau masuk gue pikir-pikir lagi, si Rizka masih nangis, gue keluar lagi kan. Ya udahlah gue anggap, udahlah gue mau cairkan suasana aja lah, toh juga besok juga dia udah mau gue pulangin, masa ya perpisahannya yang nggak enak gitu kan. Iya perpisahannya ya, aku bilang kan ya udah maunya mau makan apa, mau makan nasi uduk, mau makan pizza, mau makan apa. Jangan sampai perpisahannya enaknya jangan berantem ya kan. Jangan berantem baik-baik. saya mau apa dulu? Mau pizza apa mau nasi uduk? Ibu nggak mau ngeliat penjelasannya. Mau pizza apa mau nasi uduk? Yang pertama aja saya udah bener, ibu nggak percaya. Saya nggak mau makan. Kalau kayak gini caranya. Nggak apa-apa, makan aja. Ya nggak apa-apa ibu, saya emang gampang Bu. Kelarin hari ini juga tuh saya telepon Ngapain aja. nyuruh-nyuruh keluarin hari ini? Kamu kan bermasalah. Kelarin dulu, atau sekarang aja Orang saya udah lapor ribut. gitu. Iya, sekarang aja. Ya nggak apa-apa saya laporkan. Kalau kebukti jangan salahin saya. Ya udah. Nah ini yang kita ketawa. Kenapa ketawa? Maksudnya pada takut guanya emosi. Ya kan, ya udah gue ikut ketawa juga biar semuanya meredam suasana. Karena dia mau laporin gue ke polisi. Dia mau laporin karena nggak dikasih makan ya. Iya. Karena nggak dikasih makan gitu. Kalian sendiri loh ngomong 2 kali sehari. Perjanjian kontrak 3 kali. Ya, kan bisa mak. Nah dia kan ngoceh-ngoceh kan, katanya kalian ngomong sendiri perjanjian kontrak berapa? 2 kali. Iya. 3 kali perjanjian kontrak 3 kali. Tapi kalian sendiri masak 2 kali. Ya kan Ya, emang udah masaknya dibilangin. 2 kali. Masaknya 2 kali, lu makannya 4 kali, 5 kali. Iya. Emang kita marah? Enggak. Itu wilayah dia, harus izin dulu. Saya udah izin. Emang aja ngomong wilayah ya? Enggak ada ngomong wilayah. Nggak ada, kamu ada nggak wilayah kamu ini punya Enggak lu nih? ada.
Nggak ngomong nilai aku sama dia. Nggak mungkin lah, dia lebih bagus daripada si Ice. Oh, percaya aja bang si Ice. Dia aja takut sama Ice. Berani emang? Nggak berani. Nggak berani. Oh, kalau mau senioritasin si Ice, dia aja kecil begini, berani mana? Mana ada yang berani sama dia di belakang? Kenapa kalian nggak salahin dia? Karena kalian nggak lihat di kamera si Rizka. Karena arahnya si Rizka itu di belakang Bella ya. Iya. Si Rizka itu di belakang Bella ngarahin kamera. Ya saya mah lebih baik pulang kalau diginiin nggak apa-apa. Udah. Iya kan udah mau dipulangin ya pulang. Ini orang prank victimnya luar biasa memang. Saya laporkan semuanya. Loh, dia bilang saya laporkan, dia mau laporin kita semua guys. Karena apa nih? Saya pesen Saya pizza mau saya. kalau disabotase gampang. Terus gitu dia mau laporin kita semua karena kita semua sabotase dia. Sabotase apa, Bu? Sabotase apa? Apa yang disabotase gitu loh. Ada juga gue yang disabotase waktu gue bikin keributan terus di rumah gue. Ini kalau misalkan sekali kejadian mungkin dia salah mungkin benar. Kalau berkali-kali dia bikin keributan, dia tuh di sini tuh udah bikin keributan sama Basri. Itu udah gue suruh diem. Gue suruh diem dan Basri, hebatnya Basri ya dia nggak ngajanin lagi. Masih ribut, dia masih ngoceh-ngoceh. Gue liat kok, dia masih ngoceh-ngoceh di kamar. Ini. Basri, gue bilang diem. Ibu tuh sampai tadi, ada si Jaden dia ribut-ribut teriak-teriak. Tapi gue suruh diem. Basrinya nggak ngajanin. Habis itu dia kedua baru berantem sama chef. Kita tanya Basri ya, waktu itu kenapa lagi dia ngoceh-ngoceh? Kenapa ngoceh-ngocehnya apa coba? Mbak, saya bilang baik-baik. Itu jangan punya Jaden jangan digabungin begini. Nanti kalau ibu nyari anduk, susah punya anduk yang mana? Gue bilang, nanti aja aku beresin. Allah berantakan begini-begini, dia ngoceh terus. Ya 11-12 segala macam kan. Terus udah bilang, saya udah kasih tahu, udah saya ajarin berkali-kali. Dia nggak mau denger. Dia mau ikutin aturan dia aja gitu. Apa yang dia mau, dia beresin. Sedangkan di sini kan aturan ibu maunya si Jaden, bareng Jaden. Gak usah dipegang-pegang gitu. Bareng Jaden itu nggak usah diotak-atik gitu loh. Itu urusan saya. Nanti kalau urusan mereka, susternya ngapain katanya, nggak ada kerjaan. Cuma ngurus Jaden doang gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Katanya dia bantuin tuh mainan Jaden, katanya semua dia yang ngapain ya sekali doang sih. Saya kan nyapu belakang juga, nyuci baju saya juga. Nyuci baju yang berantakan, dia anduk ibu yang belum dipakai udah ditaruh di pakaian kotor. Terus mesin Jadi cuci aku kenapa muntah? yang nyuci enggak, saya yang nyuci. Oh kamu yang nyuci? Nyuci satu segerobak begitu saya cicil kan pada saat Jaden tidur. Oh berarti dia nggak nyuci dong? Enggak. Waktu itu nyuci waktu sama oma pertama itu, tapi kan udah saya ringanin, nggak banyak begitu kan. Kemarin saya cuci semua itu anduk-anduk ada berapa? Itu kenapa jadi bau muntah? Apanya? Mesin cuci. Oh itu gara-gara kan kata oma kan direndam, terus dicuci mesin cuci. Maksudnya kalau saya nangkep itu kan maksudnya kalau bekas muntah kan direndam, disikat lah ya kan biar keluar semua kan. Baru direndam disikat lagi biar muntahnya keluar. Kalau dia nggak direndam langsung dimasukkan mesin cuci, jadi itunya bekas muntahnya nggak disikat gitu. Jadi makanya bau. Tapi dia nggak mudeng percakapan si oma nggak nangkep gitu. Jadi bau dia cucinya malam. Jadi pada itu pas malam dia nyetrika sama cuci, pada turun semua mesin. Listrik. Udah listrik turun, dia nggak buka-buka. Aku lihat bau. Mbak ini mesin cuci gimana mbak? Saya udah kasih tahu, ajarin. Itu colokannya di belakang. Terus nanti udah gitu colokannya dicabut, dipasang lagi, dihidupin, nanti buka ininya. Saya ajarin. Nggak bisa mbak. Nggak tahu dia lakuin apa ya. Saya pusing kalau ngajarinnya udah berkali-kali saya ajarin, nggak mau denger. Terus dia bilang tenang aja kalau sabotase gini gampang ditanganinnya. Maksudnya apa gitu kan? Aku pikir wah udah nih. Kayaknya kalau gue ngajarin terus ya nggak bagus buat kesehatan otak ya kan. Sabotase apa? Loh sih, gue udah bilang sabotase apa, si Esti juga bingung. Sabotase apa, kita bingung lah. Ya orang waras gimana? Ya ketawa aja lah, mau gimana lah. Masa gue masih ikut, jangan sabotase saya gitu. Aku gak bakal sabotase kamu. Masa gue jawabin gitu sih guys? Gue ikutan, gue gak bisa, gue udah gak sanggup gitu ya kan. Ya udah, ketawa aja mau gimana lagi. Gue mau marah-marah kan, kok gak mungkin marah-marah maki-maki, kasihan juga kan. Ya emang di sini gak pernah masak juga, emang gak pernah masak ikan? Masak ikan, Ikan masak ayam apa? masak. Ikan masak, ayam masak? Iya masak. Makan ya dia? Makan? Apa dia lupa ya? Itu ikan. Iya mungkin dia bu, lupa dia. Nanti kita cari kali ya videonya. Lu mau lihat juga nggak guys? Komen ya yang mau lihat dia makan ikan, yang mau lihat dia makan apa aja kalau masak. Ayam. Ayam ada. Ada.
Siapa? Komen aja mau lihat dia makan yang mana, ikan, ayam. Terus? Udah itu. Ya ikan, ayam. Karena kan dia nggak makan daging katanya. Iya, katanya nggak suka daging. Katanya geli kalau makan daging. Tapi bakso saya makan. Iya. Gue bingung juga kan sama dia. Maksudnya gimana? Beneran sih, kalau kita ngadepin pakai emosi, kalau guanya nggak ketawa, itu semuanya emosi guys, ya kan? Kalau guanya nggak bawa ketawa, semuanya emosi. Nggak ada yang ketawain dia, ngerti juga kagak. Nggak ada yang ketawain dia, soalnya nggak lucu gitu. Ini posisinya jam berapa? Ngomongnya diulang-ulang, di PP diulang-ulang terus, ngomongnya kayak gitu. Menurut gue ya, gokil. Terus kayak gini ya, gue ya begitulah guys ya. Habis itu dia dipulangin. Sebenarnya ada lagi videonya yang dia dipulangin, yang dijemput. Itu juga wow banget. Mau tayangin? Mau? Komen aja kalau mau. Kalau dia ada fitnah lagi, gue tayangin lagi. Sebenarnya gue video itu video emang semua di rumah gue di videoin sih, namanya juga rumah YouTuber. Gue tiap hari ngonten. Ada yang video buat gue dokumentasi pas gue tanda tangan sama PKB ngomong apa. Ada juga yang videoin pas dia ngamuk-ngamuk. Aduh, pokoknya kacau deh. Setelah nggak ada diem, ada kejadian berantem nggak? Nggak ada, aman. Aman. Adek, kamu mau makan bisa kan? Bisa. Yang lain ribet nggak makan? Minta Enggak, makan? nggak Ada yang komplain masakan kamu lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Stok makanan aman? Aman. Kalau nggak ada makanan sama sekali, kurang makanan langsung ngomong sama saya ya? Iya. Tadi udah belanja juga kok. Udah belanja? Udah. Iya, ngomong aja gitu sama saya. Kalau misalkan kurang makanan, ngomong langsung. Iya. Terus kalau ada yang nyolot, misalkan kayak mukul, langsung ngomong aja. Iya. Kamu ada nggak yang nyolot? Nggak ada. Semua baik di sini. Ada yang kasar? Nggak ada. Mulutnya kasar? Nggak ada. Selain dia ya? Iya. Cuma dia doang. Yang senioritas gitu, lu anak baru di sini gini-gini. Nggak ada. Ini wilayah lu. Nggak ada. Kok bisa ada omongan wilayah itu? Aku nggak ngerti. Gimana? Aku juga nggak ngerti Bu dia ngomong wilayah. Nggak ada yang wilayahin, nggak ada yang ngomong begitu. Kamu beli ini deh, otak-otak gitu aja buat cemilan malam. Yang kayak di pasar. Beli otak-otak, itu kan enak tuh beli otak-otak. Oh iya. Iya, otak-otak, siomay. Yang udah jadi kan ada kan di pasar. Ada di Jadi pasar. tinggal dikukus buat cemilan malam biar nggak Iya. makan mie terus. Ada. Terus daging cincang gitu-gitu aja. Di pasar banyak kan? Banyak. Iya, beli Ada. aja. Udah pernah juga kan beli daging kan? Iya. Iya, seolah nggak pernah dikasih makan daging kok kata Ica. Masak sendiri dia. Tuh, cowok-cowok aja ngulek ini jam 10 jam 10. Oke guys, gue pusing guys ngomongnya guys, ulang-ulang mulu guys. Jadi intinya guys ya, ini udah hoax ya, udah ada buktinya. Kita kasih makan ya. Iya. Udah buktinya, gue juga kasih tiap hari belanja dan tiap hari dimakan. Yuli, kamu pernah berantem sama Ica ya? Pernah berantem sama Ica? Iya, coba sini cerita nih. Kamu di sini dikasih makan nggak? Dikasih lah Bu. Dikasih kan? Alhamdulillah, Dikasih kan? Kan pernah nggak dikasih makan? Enggak. Makannya dibatasin, makannya dikit aja ya, cuma boleh sekali, cuma boleh 2 kali. Enggak. Enggak kan? Makanan ada kan? Ada. Boleh kan makan banyak juga? Boleh. Oh, Bebas. bebas kan? Terus kenapa berantem sama Ica? Ya itu gara-gara Ica makannya enggak pengen makan kan awalnya. Oh, makanan lagi? Iya, masa Kenapa lagi? Ya aku lapar bentar lah kan belum beres gitu. Kalau udah beres silahkan makan gitu ya. Kalau belum beres belum matang masa harus dimakan mentah-mentah? Itu debat lah masalah makanan. Oh, belum mateng nggak sabar. Iya. Kenapa dia nggak bantuin masak? Enggak. Dia langsung masuk aja. Oh, terus gitu ngoceh-ngoceh? Iya, ngoceh-ngoceh nggak tahu sambil jalan gitu ngoceh-ngoceh biasa. Ah, oke. Cuman itu berdebat sama makanan sih. Oh, itu ya. Ya sabar lah. Kalau mau cepet ya kamu bantuin aja. Kamu nggak boleh gitu sama orang deh, beneran deh. Kalau mau awet nggak dipulangin majikan ya sama yang lain juga harus rukun gitu. Kita di sini semua sama kok, termasuk gua. Iya kan? Kamu sini kan cari uang buat keluarga. Kamu juga cari uang kan buat keluarga. Sama, gua juga cari duit. Jadi jangan kalau ajak berantem semua gimana lu mau betah gitu. Siapa yang betah sama lu Ica? Gua tanya. Kalau misalkan semuanya gua ajak berantem. Ini lu ajak berantem anak baru, iya kan? Ini juga, ini kan udah lama diajak berantem juga, ya kan? Masih diajak berantem. Ya kalau sama si chef juga diajak berantem, itu sih salah dua-duanya sih kasar. Terus gitu, jangan kan gua aja yang gaji diajak berantem. Habis itu dikatain nggak kasih makan, dibilangin, dikata-katain, difitnah, apalah segala macam gitu. Gua nggak ngerti lagi deh, ya kan? Udah gitu masih dibilang nggak dikasih makan, buktinya ada videonya. Mungkin kalau misalkan dulu majikannya dia itu mungkin nggak ada yang ngonten kali ya.
Kalau gue mah konten, ada CCTV, jadi semua omongan lo itu bisa gue buktikan. Gitu guys, udah ya guys sampai sini dulu, gue capek nih, gue mau lanjut live. Ini terakhir ya pembahasan makanan, malu ya. Ya nggak sih? Malu ya berantemin makanan, iya. Masa makan 5 kali dikasih nggak bilangnya nggak makan. Iya, Kan aku tahu sendiri lah Bu. Dari pagi terus agak siang 4 kali terus malamnya makan mie. Udah 8 malam. Iya. Dia makan mie bikin ambil sendiri kan? Iya, ambil sendiri. Ambil sendiri katanya dia nggak mau ambil mie kalau saya nggak izinin. Ya iya masa di sini emang ada yang ambil mie minta izin saya? Ambil mah ambil aja bebas kan? Iya. Bebas lah makanan. Katanya aku sabotase apa? Ya ketawa lah guys ya, jadi nggak ada yang ketawain dia. Gue bingung. Kan aku yang masak, jadi aku yang tahu lah yang kalau Iya. makannya gitu. Nah kurang enak apa sih Ica? Ada yang masakin, kalau ada dia juga dimasakin juga. Udah bos. Bersih-bersih dibantuin juga. Aduh pusing gua ya. Ya udahlah. Oke kita tutup lembaran ini, kita end ya. Ini terakhir kita ngomong masalah makanan ya. Karena malu cuy. Ya kan malu. Oke guys sampai situ dulu. Kamu semangat ya. Semangat ya. Jangan sedih. Masakannya kalau nggak enak pasti nggak habis kok. Buktinya habis. Iya, buktinya Oke, habis. Semangat. Alhamdulillah. Ya amin. Jadi itu hoax ya. Nggak boleh ambil ini dikunci apa segala macam, kan dia naro barang-barangnya. Oke sampai situ guys ya. Mau nanya apa lagi komen ya. Bye. Erhobah.